Desli Viniati, kelas 2A Program Studi Pendidikan Matematika Institut Pendidikan Indonesia Garut. Nah, pada video kali ini saya akan membahas tutorial penggunaan aplikasi GeoGebra dalam pembuatan grafik persamaan trigonometri. Nah, pada video sebelumnya belum dijelaskan aplikasi GeoGebra itu apa. Nah, sekarang kita akan bahas sedikit lebih dahulu. Aplikasi GeoGebra adalah software matematika dinamis yang berbagai fasilitasnya itu dapat dimanfaatkan sebagai media pembelajaran matematika. Nah, aplikasi ini sangat membantu para murid, guru, mahasiswa, atau bahkan dosen untuk mengerjakan tugas matematikanya atau sebagai media pembelajaran matematika. Yuk kita langsung ke video tutorialnya. Langkah yang pertama yaitu kita buka terlebih dahulu aplikasi GeoGebra-nya. Tampilannya seperti ini. Nah, setelah ini kita ubah terlebih dahulu pengaturannya untuk mengatur jarak pada sumbu X. Nah, kita masuk ke pengaturan, kemudian pada tampilan grafik terdapat jarak atau panjang. Kemudian kita pilih, dan di sini otomatisnya itu kita nonaktifkan terlebih dahulu untuk mengubah X-nya. Sumbu X ini kita ubah dengan 30 derajat atau bisa juga dengan pi 15 derajat dan lain sebagainya. Untuk sumbu Y-nya di sini saya menggunakan 1. Nah, setelah ini kita masukkan persamaan trigonometrinya. Misalnya persamaannya itu fx sama dengan sin x. Enter. Nah, ini tampilan grafik persamaan sin x. Setelah ini saya akan mengubah tampilannya. Kita masuk ke pengaturan, kemudian di tampilan grafik terdapat tampilan semua objek. Nah, jadi tampilannya itu seperti ini. Nah, setelah ini saya akan mencari titik potong pada grafik dengan cara masuk ke icon yang ada di tengah, kemudian pilih roots, kemudian tekan garis grafiknya sehingga didapat titik A, B, dan C. Setelah ini kita cari nilai ekstrimnya dengan memilih ekstremum dan tekan grafiknya sehingga didapat titik D, E, dan F. Nah, setelah ini kita akan memunculkan nilai dari persamaan trigonometrinya dengan menekan titik 3 di samping fx sama dengan sin x. Nah, masuk ke pengaturan. Setelah ini di sini kita dapat mengatur warna terlebih dahulu, warna yang kita inginkan. Misalnya kita ubah dengan orange. Nah, sehingga otomatis menjadi oranye. Nah, di sini ada atur format keterangan, pilih nama dan nilai. Nah, di sini sehingga muncul fx sama dengan sin x. Setelah ini, misalnya kita ingin memunculkan juga nilai dari titik potong A, B, C, dan lain-lain. Kita pilih titik 3 di sampingnya, di samping A misalkan. Nah, masuk ke pengaturan, kemudian ada atur format keterangan, pilih nama dan nilai. Nah, begitupun kepada titik-titik yang lainnya. Nama dan nilai. Pengaturan, nama dan nilai. Pengaturan, nama dan nilai. Untuk titik E juga sama. Titik F-nya juga sama. Nama dan nilai. Nah, di sini semuanya sudah muncul nilai-nilainya. Karena tidak ditentukan batasnya, maka grafik ini
tidak akan ada hentinya meskipun kita geser ke kanan atau ke kiri. Nah, seperti ini. Jadi grafiknya itu tidak terbatas karena tidak ditentukan syaratnya. Setelah ini misalnya kita akan memunculkan angka pada persamaan trigonometri tersebut. Nah, kita masuk ke ikon tengah, kemudian pilih luncuran. Nah, di sini misalnya ulang luncuran. Nah, misalnya maksimum dan minimumnya negatif 5 dan 5. Setelah ini kita masukkan A ke persamaan trigonometrinya. Misalnya A-nya itu sebelum sin. A dikali sin X. Nah, enter. Nah, di sini grafiknya lurus karena A-nya sama dengan 0. Nah, pengaruhnya apa sih A ini? Nah, A ini berpengaruh pada titik puncak atau nilai ekstrim. Nah, jika A-nya 0, maka titik puncaknya itu di 0. Jadi bakalan lurus sejajar dengan sumbu X. Nah, di sini A-nya sama dengan negatif 1, maka titik puncaknya 1 dan negatif 1. Begitupun dengan A sama dengan 1. Titik puncaknya bakal sama di 1 dan negatif 1. Jadi, jika A-nya terletak sebelum sin, maka pengaruhnya adalah terhadap nilai ekstrim, yaitu nilai maksimum atau nilai minimum. Nah, kemudian bagaimana jika A-nya itu berada setelah sin atau sebelum X? Nah, di sini kita ubah saja. Kita hapus A dan kita pindahkan ke sebelum X. Sin A kali X. Enter. Nah, di sini akan berpengaruh pada jumlah periode. Nah, misalnya A-nya sama dengan 2. Nah, misalnya A-nya sama dengan 1, maka jumlah periodenya seperti pada gambar grafik ini. Nah, seperti ini. Jadi, jika A-nya sebelum X atau sesudah sin, maka A-nya berpengaruh pada jumlah periode. Nah, sama juga dengan cos. Misalnya cos A kali X. Nah, maka grafiknya seperti ini, berpengaruh pada jumlah periode. Nah, kemudian kita ganti A-nya menjadi di depan sebelum cos. Sebentar, ini salah. Kita hapus. Kita hapus A cos X. A cos X. Nah, jadi seperti ini. Ini juga berpengaruh terhadap titik puncak. Sama seperti tadi sin. Jadi, jika nilai A-nya sebelum sin atau cos, maka akan berpengaruh pada nilai puncak. Dan jika sesudah sin atau cos, maka akan berpengaruh pada jumlah periode. Nah, setelah ini persamaan ketiga yaitu tangen. Kita hapus terlebih dahulu. Kemudian kita input fx sama dengan tangen x. Tangen x. Nah, grafiknya seperti ini. Untuk tangan ini tidak ada nilai ekstrimnya karena grafiknya itu seperti ini. Nah, kemudian kita akan mencari titik potongnya. Kita pilih roots. Nah, sehingga didapat A, B, C, D, E, dan F. Setelah ini, misalnya kita ingin menampilkan persamaan trigonometrinya pada grafik. Kita pilih pengaturan, atur format, nama dan nilai. Nah, sehingga tampil fx sama dengan tangen x. Kemudian kita pilih warna.
Misalnya kita ubah menjadi warna biru. Ulang. Kita ubah menjadi warna biru. Nah, sehingga grafiknya berubah sendirinya menjadi warna biru. Nah, ini juga sama jika kita ingin menampilkan nilai dari titik potongnya, kita tinggal masuk ke pengaturan saja. Untuk persamaan selanjutnya, yaitu misalkan fx sama dengan 3 sin x. Kemudian kita tampilkan seperti tadi nilai-nilainya, nilai pada persamaannya, kemudian pada titik potongnya. Kita pilih roots. Setelah ini kita tampilkan nilai dari persamaan trigonometrinya karena tampilan yang tadi itu terlalu tinggi ya, jadi kita ubah lagi. Nah, di sini masuk ke pengaturan, atur format keterangan, nama dan nilai. Nah, di sini ada fx sama dengan 3 sin x. Kemudian misalnya pada persamaan trigonometri ini kita akan tentukan batasnya atau kita tentukan syaratnya, yaitu 0 derajat kurang dari atau sama dengan x kurang dari atau sama dengan 360 derajat. Nah, di sini terdapat perbedaan antara penggunaan di Android dan penggunaan di laptop. Jika di laptop itu X-nya harus menggunakan derajat, sedangkan di HP itu tidak boleh. Nah, kita coba enter dulu ini. 0 derajat kurang dari atau sama dengan X dengan tidak menggunakan derajat dan kurang dari atau sama dengan 360 derajat. Nah, kita akan enter, kemudian kita lihat hasilnya seperti apa. Nah, di sini tampilannya sudah benar kan? Jadi terbatas dari 0 sampai 360 derajat. Kemudian kita coba masukkan derajat di X. Nah, di sini nilainya itu tidak terbatas untuk sumbu X positifnya itu. Nah, jadi untuk di HP itu tidak boleh menggunakan derajat. Seperti ini. Nah, kemudian misalkan kita ingin menampilkan titik potongnya, kita masuk ke pengaturan, atur nama dan nilai. Begitu juga kepada titik-titik yang lainnya. Nah, jadi didapatkan grafiknya itu seperti ini untuk 3 sin X dengan 0 derajat kurang dari atau sama dengan X kurang dari atau sama dengan 360 derajat. Nah, ini juga sama untuk cos. Kita coba masukkan cos 3 cos X. Nah, sama kan seperti ini, jadi terbatas. Namun, jika sin itu dimulainya dari 0 dan untuk cos ini dimulainya dari titik puncak. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan dan kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.